Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korelasi pi. Apa itu pi? Ya, kita akan bahas pada kesempatan ini mulai dari pengertiannya, kemudian contoh soal yang relevan, kemudian bagaimana prosedur menyelesaikannya, dan yang terakhir adalah bagaimana interpretasi hasilnya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama tentang apa itu pi dan bagaimana rumusnya dan sebagainya. Pi itu merupakan salah satu uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel. Jadi pi hanya digunakan untuk mencari hubungan dua variabel saja. Kemudian syaratnya kedua variabel tersebut harus berskala nominal. Nah, jika Anda lupa tentang skala nominal, silahkan dibuka video sebelumnya tentang variabel dan skala. Jadi kedua variabelnya harus berskala nominal. Kemudian yang ketiga, kedua variabel masing-masing hanya terdiri dari dua kelompok saja. Jadi tidak boleh lebih dari dua kelompok. Jadi contoh skala nominal yang dua kelompok, misalnya jenis kelamin gitu ya, itu kan hanya dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian lagi misalnya kebiasaan merokok ya, merokok dan tidak merokok. Kemudian pilihan kendaraan bermotor, misalnya suka kendaraan matic atau yang manual begitu dan sebagainya. Jadi yang terdiri dari dua kelompok seperti itulah yang bisa kita uji menggunakan korelasi pi. Kemudian yang keempat adalah digunakan pada tabel kontingensi 2x2. Ya, karena variabelnya ada dua dan masing-masing terdiri dari dua kelompok, maka tabel kontingensinya 2x2. Nah, seperti ini tabelnya, tabel kontingensi 2x2, di mana pada tabel ini terdiri dari dua baris, yakni variabel satunya 2 dan 2 kolom pada variabel 2-nya. Sehingga model tabel kontingensinya seperti ini. 2x2. 2x2 yang dimaksudkan adalah 2 baris kali 2 kolom. Kemudian isinya di sini A. Nah, A itu adalah variabel 1 kelompok variabel 1A yang variabel 2-nya kelompok 2A. Kemudian di sebelah kanannya ada sel B, bawahnya ada sel C, di sebelah kanannya ada sel D, dan seterusnya. Nah, yang bawah ini adalah A ditambah C, kemudian yang sebelah kanan B ditambah D. Nah, yang atas ini adalah A ditambah B, bawahnya C ditambah D, dan total A ditambah B ditambah C ditambah D adalah N. Nah, selanjutnya uji korelasi pi-nya menggunakan formula ini, di mana pi itu adalah AD dikurangi BC dibagi akar A ditambah B dikali A ditambah C kali C ditambah D kali B ditambah D. Ini adalah rumus mencari korelasi pi-nya. Berikutnya, rumusan hipotesa pada uji korelasi pi. Nah, perlu kita ketahui bahwa hipotesa itu merupakan dugaan awal. Dugaan awal sebelum kita melakukan uji statistika. Maka dugaan itu tentu ada dua pasangan, yakni H0 dan H1. Nah, beberapa buku menyebut H0 dan HA begitu, sama saja ya. HA itu sama dengan H1. Nah, H0 dan H1 ini adalah pasangan hipotesis yang saling bernegasi ya, atau ingkarannya. Khusus pada korelasi pi, H0 ini bunyinya adalah pi sama dengan 0, atau dengan kata lain bisa kita tuliskan tidak ada hubungan yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Kemudian H1-nya ingkarannya, jika H0 tadi pi sama dengan 0, maka H1-nya pi tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak ada hubungan yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Nah, uji signifikansi korelasi pi ini menggunakan C kuadrat. Ya, ini dibaca C kuadrat ya.
beberapa membaca chi-square atau chi-square atau Q kuadrat. Nah, itu sama saja ya. Nah, di mana Q kuadrat itu adalah N kali Pi kuadrat. N-nya adalah tadi banyaknya sampel, yakni A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian Pi kuadrat adalah nilai korelasi Pi. Kemudian kriteria penarikan kesimpulannya ada dua, bisa menggunakan metode klasik, bisa menggunakan metode modern. Klasik di sini yang saya maksudkan adalah uji korelasi yang dilakukan secara manual. Kemudian korelasi modern itu dilakukan menggunakan software. Khusus pada uji korelasi Pi ini, yang secara klasik, jika Q kuadrat observasi atau Q kuadrat hasil perhitungan itu kurang dari Q kuadrat tabel, maka H0 diterima. Tetapi jika Q kuadrat observasi lebih dari Q kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan pada metode modern aturannya adalah jika signifikansinya lebih dari alfa, alfa itu adalah taraf signifikansi yang nanti kita tentukan, maka H0 diterima. Tetapi jika signifikansi hasil komputasi itu kurang dari alfa, itu H0-nya ditolak. Jadi signifikansi di sini ini sama dengan p-value pada luaran Minitab atau Microsoft Excel. Kalau signifikansi itu merupakan luaran pada SPSS. Sementara alfa itu adalah taraf signifikansi yang kita tetapkan. Jadi tingkat kesalahan maksimal yang kita tetapkan berapa. Umumnya pada penelitian pendidikan, sosial, begitu menggunakan taraf signifikansi 5%. Tetapi pada penelitian kesehatan, di bidang kesehatan, ya maksimal 1%. Artinya jika ada kegagalan dalam melakukan penarikan kesimpulan, pada bidang kesehatan maksimal hanya 1 orang yang gagal dari 100 orang. Selanjutnya kita bahas contoh korelasi Pi. Contohnya di sini ada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah gender berpengaruh terhadap kegemaran merokok seseorang. Sebagai sampel diambil 70 orang secara random dan diperoleh data sebagai berikut. Dari tabel ini kita ketahui bahwa tabel ini merupakan tabel kontingensi ya, 2x2, di mana barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Jadi dari tabel ini kita ketahui bahwa banyaknya pria yang merokok itu sebanyak 33, sementara pria yang tidak merokok sebanyak 5. Dan pada kelompok wanita yang merokok sebanyak 4, yang tidak merokok sebanyak 28. Kemudian jumlah pria yang dipilih sebagai sampel sebanyak 38, kemudian wanita yang sebagai sampel 32, jumlah total yang merokok sebanyak 37 dan yang tidak merokok sebanyak 33. Lalu bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, soal ini mensyaratkan bahwa taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Oke, kita lanjutkan bagaimana prosedur penyelesaian uji tersebut menggunakan uji korelasi Pi. Dari data hasil penelitian tersebut kita bisa identifikasi bahwa 33 itu merupakan A, 5 itu B, 4 itu C, dan 28 itu D, dan N-nya adalah 70. Dari hasil identifikasi tersebut selanjutnya kita substitusikan ke formula uji Pi ya, dimana Pi sama dengan AD dikurangi BC. Nah, ini sudah kita substitusikan ke sini. 33 kali 28 dikurangi 5 kali 4 dibagi akar 38 kali 37 kali 32 kali 33. Nah, selanjutnya kita peroleh ini hasilnya, dan hasil akhirnya adalah 0,742. Jadi nilai korelasi Pi-nya sebesar 0,742. Ini relatif kuat ya, relatif kuat. Jadi korelasi itu semakin mendekati 1 itu semakin kuat.
dan semakin mendekati 0 itu semakin lemah. Selanjutnya, bagaimana interpretasi hasil uji korelasi pi? Perlu diketahui bahwa ada 7 tahap ya, atau minimal 6 tahap yang bisa dilakukan dalam uji hipotesis. Yang pertama, rumusan hipotesis. Kita sudah rumuskan di sini sebagaimana aturan yang telah kita sampaikan di awal, bahwa H0 dan H1 itu selalu bertolak belakang. H0 di sini pi sama dengan 0 atau tidak ada hubungan jenis kelamin dengan kebiasaan merokok. Kemudian H1-nya pi tidak sama dengan 0. Ada hubungan jenis kelamin dengan kebiasaan merokok. Nah, taraf signifikansi kita gunakan 5%. Apa itu taraf signifikansi? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa taraf signifikansi adalah tingkat kesalahan maksimal yang kita tetapkan dalam melakukan penelitian. Jadi maksimalnya 5% atau 1% begitu. Itu yang menentukan kita sendiri. Nah, semakin kecil taraf signifikansi tentu hasilnya semakin akurat. Jadi tingkat kesalahannya semakin rendah juga. Yang ketiga adalah statistik uji. Nah, pada uji korelasi pi ini statistik ujinya menggunakan uji C kuadrat. Jadi kita menguji signifikansi pi ini menggunakan uji C kuadrat. Selanjutnya yang keempat adalah komputasinya. C kuadrat observasi itu adalah N kali pi kuadrat ya. Kita tadi sudah sampaikan rumusnya ini. Sehingga kita tinggal substitusikan, N-nya tadi ketemu 70 kali pi kuadrat. Pi-nya adalah 0,742. Nah, ini 0,742 ini kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan 70. Kemudian hasilnya adalah 38,529. Kemudian yang kelima adalah daerah kritik. Daerah kritik ini adalah daerah yang kita peroleh dari tabel. Jadi di sini kita bandingkan dengan C kuadrat tabel. Bagaimana caranya? Ya, kita harus membuka dan membaca tabel C kuadrat terlebih dahulu. Khusus pada soal korelasi pi ini, C kuadrat tabel yang kita gunakan adalah C kuadrat dengan alfa 5% dan derajat kebebasannya 1. Ya, 1 itu diperoleh dari banyaknya baris, ini 2 dikurangi 1 kali banyaknya kolom, 2 dikurangi 1. Jadi 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Nah, di sini adalah tabel C kuadrat ya. Tabel C kuadrat di mana yang horizontal ini adalah alfanya, yang vertikal ini adalah V-nya atau derajat kebebasannya. Kita tadi sudah tetapkan alfanya adalah 0,05. Kita lihat deretan di sini. Oh, di sini belum ada, maka mungkin ada di halaman berikutnya. Nah, di sini sudah ada, kita ketemu. Ini alfanya 0,05, V-nya tadi 1 ya. 2 dikurangi 1 kali 2 dikurangi 1. V-nya 1, alfanya 0,05, sehingga ketemu nilai C kuadrat tabelnya sebesar 3,841. Sehingga kita bisa tuliskan di daerah kritik ini DK adalah C kuadrat sedemikian hingga C kuadrat lebih dari C kuadrat tabel, yakni lebih dari 3,841. Berikutnya, keputusan ujinya sebagaimana yang kita sampaikan di awal, bahwa jika C kuadrat observasi lebih dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Dan dari sini kita ketahui bahwa C kuadrat observasi adalah 38,529 dan DK-nya atau C kuadrat tabelnya itu 3,841. Jadi C kuadrat observasi lebih dari C kuadrat tabel, sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya adalah kalau H0 ditolak, maka yang kita pilih adalah H1-nya. Nah, H1-nya bunyinya adalah ada hubungan jenis kelamin dengan kebiasaan merokok. Nah, hubungannya seperti apa? Kita lihat tadi di kolom
bahwa kebiasaan merokok itu didominasi oleh kelompok pria. Atau dengan kata lain, pria lebih cenderung gemar merokok daripada wanita. Demikian pembahasan kita tentang uji korelasi Pi secara manual. Untuk uji korelasi Pi menggunakan bantuan software SPSS, silahkan disimak pada video selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.